Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada para asatidz, para guru, pengurus DKM, serta Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah. Pertama, tentu kita semua merasa wajib untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala, di mana atas segala karunia-Nya kesempatan subuh pagi hari ini Allah Ta'ala takdirkan kita semua bisa kembali melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, yang tentu tidak semua hamba Allah diberi kesempatan seperti kita. Mudah-mudahan saja sholat subuh kita serta ibadah-ibadah kita yang lain senantiasa mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Ta'ala. Sholawat dan salam mari sama-sama kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah dalam meneruskan perjuangannya. Bapak Ibu, pagi hari ini izinkan saya menuntaskan bedah buku kita, buku Kanal Berkah, hidup menjadi semakin indah, mudah, dan barokah. Dan pagi hari ini kita sampai di ujung buku, yaitu bersedihlah. Bersedihlah kalau dalam hidup kita, yang diantara kita ada yang sampai 67 tahun, 70 tahun, atau berapapun, yang tidak pernah bisa menjadi kanal berkah. Betapa egonya kita dalam hidup hanya mikirin diri sendiri, dan itu kerugian buat kita. Karena kemarin sebelum-sebelumnya kita sama-sama sudah mempelajari bahwa apa yang bermanfaat buat orang lain akan tetap tinggal di bumi, sementara yang tidak memberi manfaat hilang seperti buih begitu saja. Berarti kalau hari kita di ujung-ujung waktu tidak pernah berpikir bagaimana kita akan menjadi kanal berkah, maka kita siap-siap menjadi buih yang begitu kita meninggal sudah hilang semua, tidak ada sesuatu yang bisa kita harapkan. Maka bersedihlah gitu ya. Dan izinkan saya kembali lagi mengulang apa bedanya kanal dengan sungai. Kalau sungai tercipta oleh alam, kalau kanal dibuat. Sama, kita ingin menjadi kanal berkah berarti ingin menjadi saluran berkah. Berarti kita yang membuat seberapa besar, seberapa lebar, mau disalurkan kemana. Dan kabar baiknya, seperti kanal itu, ketika kanal mengalirkan air, sebelum air sampai ke tujuan, yang pertama kali basah adalah kanalnya. Demikian pula kalau kita memilih dalam hidup ini menjadi kanal berkah, saluran kebaikan buat orang lain, sebelum kebaikan sampai kepada orang lain, pertama kali yang mendapat kebaikan adalah kita. Kita banyak sekali di pertemuan-pertemuan pertama bicara tentang sebaik-baik manusia ada yang berberi manfaat orang lain. Karena itu kalau tanya mengapa kita perlu menjadi kanal berkah, ya ingin menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah dan sisi manusia. Sementara untuk menjadi manusia yang terbaik itu salah satunya memberi manfaat buat orang lain. Khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat manusia, buat orang lain, mungkin malah buat seluruh alam. Ya, dalam sebuah perjalanan saya ke Turki, napaktilas Badi'u Zaman Syekh Nursi yang merupakan ulama luar biasa pada zamannya. Kemudian kami menapaktilas di mana Syekh Nursi di situ bertafakur, kemudian menyebarkan kalimah-kalimah Allah dan sebagainya. Kami bertemu dengan murid-murid langsung Badi'u Zaman Syekh Nursi, yang Masya Allah ketika zaman Kemal Atatürk
dia diungsikan di penjara, kemudian dia lari ke hutan, di tengah hutan dia masih menulis risalah. Kenapa disebut risalah An-Nur? Menulis dalam bahasa sekarang dakwah di atas daun, di mana di atas kertas disampaikan, disalin terus bagaimana yang beri manfaat. Dan satu yang mengesan saya bagaimana perjalanan seorang yang ingin memberi manfaat buat orang lain, bahkan seluruh alam. Satu hari Badiuzzamana Syekh Nursi bersama muridnya ingin membangun rumah di tengah hutan itu. Tapi ketika membangun rumah dengan sangat sederhana, murid-muridnya suruh mencangkul, membuat tiang. Ketika dicangkul tiang, yang mau dipancang tiang di situ ada semut, maka murid-muridnya melapor, "Wahai Syekh, ada semut." "Oh jangan sampai kita mendirikan rumah dan merusak rumah makhluk lain. Pindah lagi, digali lagi, ada semut lagi, pindah lagi sampai ketemu," gitu kan. Tapi muridnya juga manusia seperti yang lain. Ketika yang ketiga sudah ada semut, kompak mereka, "Jangan lapor Mas Syekh, nanti disuruh pindah, kapan selesainya bikin rumah," gitu kan. Nah, akhirnya dibikinlah, jadilah rumah. Ketika malam itu dia Badiuzzamana Syekh Nursi mau tidur bersama murid-muridnya, kodoroh muncul semut banyak sekali. Badiuzzamana Syekh Nursi memanggil murid-muridnya, "Sini kamu. Tadi waktu nyangkul ini ada semut nggak?" "Ada." "Kenapa diteruskan?" "Waduh, kapan selesainya Syekh?" Gitu kan. "Oke, karena udah kepalang jadi, tugas kamu setiap malam menyiapkan gula untuk mereka." Masya Allah. Kalau kita gimana kira-kira? Muncul semut. Saya nggak bisa ngebayangin, Pak. Nah, itulah orang-orang yang hatinya begitu halus. Dia ingin memberi rahmat buat orang lain. Jangankan manusia, binatang aja begitu dipikirkan. Kita dengan mudah kan membunuh binatang, membunuh ini, membunuh itu. Yang lama-lama hati kita menjadi seperti itu kasar. Jadi sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat orang lain, bahkan menjadi rahmatan lil alamin. Lil alamin berarti alam kan, rahmat bagi alam. Kalau begitu, kalau dikembangkan lagi, siapa yang gundulin hutan, siapa yang bikin saluran air mampet, siapa yang bikin macam-macam, itu masya Allah jauh dari ini, kenal berkah itu. Oke. Alasan kedua, ingin manusia menjadi manusia yang dicintai, dan kabar baiknya luar biasa Islam. Yang dicintai Allah, mukmin ada dua, mukmin kuat sama mukmin lemah. Yang dicintai Allah lebih dicintai dan lebih baik mukmin yang kuat. Pernah nggak kita berpikir bagaimana kita menjadi kuat? Kuat secara imannya udah pasti, kuat ekonominya, kuat fisiknya, gitu. Jadi kalau yang punya pesantren, silakan anak-anak kita diajarin agar fisiknya kuat. Jangan mentang-mentang belajar terus nggak pernah olahraga, fisiknya lemah. Nah, kalau perang gimana? Kalau tiba-tiba ada panggilan jihad misalkan, seperti itu. Nah, ini yang penting perlu kita ketahui. Dan sungguh ketika kita menjadi saluran berkah itu, kitalah yang pertama kali mendapat berkah. Nah, Allah Subhanahu wa taala, Rasul menyampaikan, "Wallahu fi 'anil 'abdi maka 'abdu fi 'anil ahi." Sungguh ya, wallahu fi 'anil 'abdi, Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tadi menolong orang lain. Padahal apa yang dirindukan manusia? Pertolongan Allah. Kita lemah, nggak punya apa-apa. Kenapa kita nggak kunjung bangkit? Karena kita salah menyandarkan kepada kekuatan kita. Coba ikutin ini, ikutin sandaran kita kepada Allah. Nah, ketika ingin mengundang pertolongan Allah, tolong orang lain. Berarti sibuk kita lah menjadi menolong orang, ya, mikirkan orang lain. Risolah hari ini mulai merisaukan bagaimana kita bisa berbuat baik orang lain. Selama ini kita hanya risau dengan diri sendiri, risau masih ngontrak, risau anak kuliah, risau sudah mau pensiun, risau semua risau pada diri sendiri. Tidak mengundang pertolongan Allah. Kalau begitu, mulai kita merisaukan, oh sebelah sana, ya, bahasa kita sedih, banyak anak-anak kok nggak sekolah. Saya ingin mengulang salah satu cerita yang ada di buku saya sehingga muncul buku-buku ini. Adalah salah satu kerisauan atau kesedihan saya ketika anak saya pada waktu itu kelas 6 mau ujian, tetapi pihak sekolah tidak mengizinkan karena saya belum bayar SPP karena ujian ekonomi yang luar biasa. Akhirnya setelah maju berapa kali kepala sekolah, oper, yayasan, kesana kemari, alhamdulillah dengan segala kebaikannya saya berterima kasih, akhirnya anak saya diizinkan ujian. Tetapi kemudian muncul kesedihan mendalam. Anak saya ikut ujian tapi di karantina, artinya ngumpul anak-anak yang SPP-nya melunggak. Yang kebayang masa betapa sedihnya anak ini mengerjakan ujiannya sulit, dikumpulkan anak-anak yang bermasalah. Di antara wali murid yang hari itu seperti nasibnya lagi diuji ekonominya,
pukul meja kepala sekolah, wah ngamuk lah macam-macam. Saya tidak, saya balikan kepada diri saya betapa sedihnya saya sebagai ayah tidak bisa menolong anak saya. Sedih sekali. Kemudian muncullah suatu kekuatan dalam diri yang tidak pernah hari itu muncul. Ya Allah, takdirkan saja menjadi orang yang lapang, sehingga saya tidak pernah bisa melihat orang yang tidak bisa sekolah lalu tidak bisa ikut ujian karena ekonomi orang tua. Takdirkan saya menjadi orang lapang ya Allah, sehingga saya menjadi asbab pertolongan orang-orang nggak sekolah menjadi sekolah. Terus saja tuh dari sekolah ke rumah saya lumayan jauh. Saya waktu itu udah nggak punya motor, sepeda pun sepeda anak yang kalau dinaikin pun mungkin rusak, sehingga sambil menuntun sepeda anak saya, ya saya menjerit sekuat-kuatnya, sedih sekali dalam tanda sedih positif. Takdirkan ya Allah saya menjadi orang yang lapang, takdirkan orang lapang sampai ke bawah tidur, bangun lagi sampai malam, kebayang anak saya bagaimana sedihnya dia ketika ngikutin ujian, kemudian di karantina, ditonton oleh teman-temannya. Ini loh kelompok orang-orang yang bapaknya lagi miskin, kurang lebih begitulah. Padahal nggak gitu juga. Anak saya ditanya gimana nak, biasa-biasa aja tuh, pala bisa nyontek nggak diawasi. Ya anak-anak gitu kan, bebas aja gitu kan, bercandanya begitu. Nah ini gambaran mulai keresuhan kita dibangun. Nah buku ini mengakhiri tulisan dari awal bagaimana kanal berkah ini bisa dibangun, dari mulai mengetahui keutamannya bahwa yang bermanfaat akan tetap tinggal di bumi. Setiap kita punya potensi di bab 2. Kemudian kita disuruh milih, karena kanal berkah pilihan. Saking mudahnya memilih, dari mulai kanal berkah menjadi orang yang hanya bisa mendoakan, udah menjadi kanal berkah. Berapa banyak orang yang butuh doa kita. Mungkin antara kita, Pak tolong bantu doa Pak, nah saya mau ujian, kita cuma iya tapi nggak mendoakan. Di antara sahabat kita lagi dililit hutang, Pak tolong bantu doa Pak biar saya bebas hutang, kita nggak pernah masuk dalam memori kita. Nanti deh sujud terakhir saya doakan si fulan, teman akrab saya. Mungkin di antara kita ada dengar sahabat kita sakit, pernah nggak program oleh kita berdoa deh biar dia sembuh, pernah nggak? Kalau nggak, kanal berkah yang begitu kecil aja kita nggak lakukan, bagaimana? Bersedihlah kita. Padahal Allah menyampaikan kepada kita melalui Rasulnya bahwa ketika kita berdoa, mendoakan orang lain, malaikat mengatakan untukmu juga. Itu yang dikatakan, sebelum berkah ini sampai ke orang lain kita dapat berkah. Itu yang paling kecil. Maka tinggal memilih. Ini di ujung pertemuan kita, silakan Bapak memilih. Nanti yang ada bukunya dibuka lagi. Saking mudahnya untuk menjadi kanal berkah, dari mendoakan, kemudian mensupport, memberi perantara. Kita mungkin nggak bisa menolong anak-anak sekolah yang miskin sekolah karena kondisi kita. Toh bisa, kita bisa buka internet, bisa dapat teman. Misalkan saja, oh ini ada anak nggak bisa sekolah, usah kenal Pak Rahmat, ada pesantren misalkan gratis untuk laki-laki dari SMP sampai kuliah, tinggal nge-refer, coba deh datang ke Pak Rahmat, misalkan begitu, ke Anahal misalkan, hanya sekedar, nah begitu. Ini dikasih modal sama Allah, suruh begini dong, nih ada pesantren gratis, nih ada kajian, ini ada masjid yang lagi bangun, gini doang. Kita mungkin nggak bisa nyumbang, tapi tahu orang itu juga mungkin punya uang, ya, tuh nggak ngerti, dia mungkin orang baru, nih di sana lagi bangun, nggak mau juga, bersedihlah, ya, bersedihlah, betul-betul bersedihlah. Jangan-jangan yang hanya seperti ini yang mengantar kita ke surga. Anak nggak sekolah, tunjukkan, tuh di sana ada rumah tahfiz Quran, anaknya ke sana, asbab kita, terus di situ belajar Quran sampai tamat, mengajarkan lagi, mengalir terus pahalanya. Kita udah meninggal, hanya gini Pak. Coba bisa bayangkan Bapak. Jadi bersedihlah betul-betul kalau hari ini kita belum bisa menjadi kanal berkah, karena sangat mudahnya mengcreate, membuat kanal berkah. Tinggal Bapak mau yang punya doa dengan doanya, yang punya tenaga dengan tenaganya, yang punya harta dengan hartanya, yang punya ilmu dengan ilmunya. Syukur-syukur kita lengkap semuanya, dengan doanya, dengan ilmunya, dengan hartanya. Nah, menariknya di bab sebelumnya, bertindaklah sekarang. Artinya jangan menunggu. Masih ingat rumusnya? Dengan tindakan sekarang, di antara rumus kita bertindak, mulailah dengan senter 100 meter. Artinya yang kita tahu aja lakukan. Saya ulang lagi, di buku ini di awal-awal saya tulis bahwa saya nggak mungkin membayangkan ketika mau bikin kanal berkah, kondisi saya masih menjadi kenek truk, membayangkan bikin pesantren yang sekarang nggak terlalu besar, cuma 3 hektar, tapi sungguh kalau dihitung udah berapa miliar, belasan miliar kan. Hari itu kenek truk membayangkan miliaran, nggak mungkin. Apa yang saya lakukan?
Senter 100 meter. Yang saya lihat, saya nyalakan dulu. Kalau Bapak punya mobil dinyalakan kan senternya lampu mobil paling 100 meter. Kenapa Bapak bisa sampai di Bandung? Kalau Bapak jalan 100 meter muncul sinar baru. Bapak jalan muncul sinar baru. Itu gambarannya. Nah ketika itu yang saya bayangkan, saya ingin memulai itu setelah dapat beberapa nasihat dari guru-guru saya selama diuji oleh Allah. Ternyata solusinya bukan saya suruh kerja keras, suruh nabung, bukan itu. Ambil rumus-rumus dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan senang biasa menolong seorang hamba kalau hamba menolong orang lain. Maka yang terpikir mas saya, bagaimana saya menolong orang lain? Ya, sebaik-baik manusia memberi manfaat, terus kasih lagi dalil. Ya, barang siapa memudahkan seorang hamba akan dimudahkan urusannya dunia dan akhirat. Dikumpulkan itu, lalu saya berpikir apa yang bisa saya? Bapak jangan membayangin hari itu saya mengajar seperti ini, nggak ada yang percaya Pak. Ada orang manggil Ustadz Rahmat kan belum lama. Teman-teman lama kalau ketemu saya ada yang manggil Ustadz sambil bercanda, Ustadz gitu. Ya karena dulunya nggak ada kan gitu kan. Nah hari ini saya ngumpulin pemulung. Karena itu yang saya tahu. Senter 100 meter tadi. Pemulung pun suruh ngaji nggak mau Pak. Saya nggak percaya dengan saya tuh. Kemudian saya kasih tahu, berapa kamu sehari mulung? Sekian 10.000. Oke dengan saya deh 10.000 atau 5.000 1 jam. Setengah sampai 1 jam. Yang penting ngaji. Mau dia. Habis ngaji kasih uang. Setelah itu muncul, ternyata nggak efektif. Pertolongan mulai datang ketika diuji terlebih dahulu. Ketika hari itu saya ingin membagikan satu orang 5.000, biasa cuma 5 orang. Udah berapa lama 5.000, 5 orang, 25 enteng. Disiapkan 25.000, yang datang 25 orang. Wah bingung kan gimana baginya gitu kan. Saya lupa lah, pokoknya yang datang banyak. Akhirnya saya sampaikan kepada mereka, saya nggak mungkin bagi kalian seperti biasa. Kalau mau yang ada dibagi. Oh iya nggak apa-apa ya, karena kami datang sekarang mau ngaji. Saya sedih ketika ya. Ada pimpinannya Arom namanya. Saya datang mau ngaji ya, bukan mau uang yang itu. Udah sadar rupanya. Nah, ya udah teruskan ngaji. Begitu udah selesai ngaji, baca doa kafaratul majlis, datanglah mobil. Soluna hitam masih sampai sekarang terekam. Turun ini Pak Rahmat, katanya ngurus anak-anak pemulung. Oh iya Pak, ini dia anak-anaknya, alhamdulillah baru selesai ngaji gini. Nitip ya. Begitu nitip, uang yang di amplop bisa dikasih ke saya. Masya Allah Ta'ala. Itu bisa untuk 3 bulan ke depan lebih itu Pak. Mulai muncul, ini dia pertolongan Allah gitu kan. Nah jadilah itu, terus nggak jadi nggak efektif. Tuh ada yang kasih tahu, bikin panti. Saya nyari teman anak Lipia, tamatan Lipia dia, pinter ngajar, hafiz Quran dan sebagainya. Pak kerjasama yuk, Pak Ustadz ngurus anak-anak yatim. Saya carikan tempatnya, saya biayai karena saya jauh. Cari satu, jadi panti. Mulai panti tanya, gimana Pak Ustadz? Sudah berapa? Aduh belum nambah-nambah. Dibatasi nggak Pak Ustadz? Enggak lah, cari aja. Susah nyari anak yatim Pak. Susah, ada mau baru berapa hari kabur. Ada lagi mau terus nggak putus asa. Suatu sore saya mau ngajar di sebuah bank sore hari Pak. Ini cerita kanal berkah biar kita ternyuh bagaimana dengan mulai senter 100 meter tadi. Nah, mulailah saya akan mengajari sebuah bank BUMN. Hari itu saya datang jam 5:30, mengajarnya habis maghrib sebetulnya. Tiba-tiba Ustadz ini yang saya kasih amanah suruh nyari anak yatim telepon. Ustadz Rahmat, ya baik Ustadz, gimana? Ini anak dibatasi nggak? Enggak dibatasi. Alhamdulillah baru datang 23 dari Bima Pak. 23, banyak sekali Pak. Alhamdulillah Ustadz, senang sekali dia kan. Karena dia dapat prestasi, suruh nyari nggak dibatasi pula. Ya, tapi maksud saya jangan langsung 23 kali, satu gitu kan. Terus masalahnya Pak, kontrakan udah nggak muat Ustadz. Harus cari kontrakan 2 rumah malam ini. Terus berapa biayanya? 8 juta. Masya Allah. Nanti transfer Ustadz ya. Tutup langsung, nggak ngomong. Nanya apa Ustadz, ada uang apa enggak Mas? Transfer Pak ya nanti Pak. Karena ini musola lingkungan udah habis airnya sama kita. Airnya kecil, dipakai sama anak kita. Udah dikomplain sama lingkungan. Masya Allah. Tutup, dari situlah saya melamun yang sangat sedih. Bagaimana saya bisa mengirim 8 juta. Nah dalam kondisi seperti itu ya, kalau kita menolong agama pasti ditolong. Saya percaya betul. Nah ketika saya sedih, masuklah jamaah yang mau ngaji. Terus ngeliat saya sedih, ditepuk punggung saya. Pak Ustadz sedih ya? Pikirin apa ya? Nggak boleh. Enggak percaya. Saya nggak mau ngaji kalau Pak Ustadz nggak ngomong. Akhirnya saya cerita, saya baru begini. Cuma ditepuk lagi. Sudah, nanti habis maghrib saya yang transfer 8 juta. Sudah, minta nomor rekening. Subhanallah, anak yatim butuh 23, sudah disiapkan kok rezekinya. Tepuk doang, nanti saya transfer. Sudah sholat maghrib.
Bapak ini juga senggol saya, Pak berdoa untuk anak yatim Pak, jangan sampai kita menyanyiakan anak yatim. Tambah sedih saya, akhirnya jadi tangisan. Jamaah yang nggak tahu mana ikut nangis itu, nggak ada urusannya sebetulnya. Yang tahu cuma kami berdua, tapi karena dibawakan doa yang luar biasa, menangis. Akhirnya habis itu suara saya udah lemas. Saya bilang sama bapak tadi, Pak nggak usah ngaji dan diskusi aja. Saya nggak sanggup saya diskusi. Baru ngobrol sebentar, telepon dia bunyi, dia keluar. Iya pak keluar. Begitu kurang lebih berapa menit dia masuk peluk saya, Pak Ustadz terima kasih. Sayang terima kasih Pak, jangan ledek Pak. Enggak, saya baru niat mau membayar kontrakan anak yatim, proyek saya deal Pak. Saya untung kurang lebih 200 juta lebih Pak. Masya Allah. Padahal saya juga nggak punya uang Pak. Terus rencana 8 juta, ya saya kan bisa gesek sedikit lah bantu Pak Ustadz, nggak punya uang saya, tapi dibayar cash. Masya Allah. Ini gambaran bagaimana kanal berkah itu bekerja langsung ini dengan izin Allah. Alam semesta digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala segitu hebatnya. Jadi yang seperti ini harus menjadi perundangan kita. Jadi begini loh. Coba sekali-kali kita berhenti sejenak merenung. Kalau kita ingin mendapatkan hasil yang berbeda dari kebiasaan kita, lakukan cara yang berbeda. Sebab dengan cara yang sama hanya akan mendapatkan hasil yang sama. Cara kita kan udah sangat tradisional, kerja keras, begini, menabung. Yaitu evaluasi aja dengan cara begitu bagaimana. Lalu lakukan cara yang datang dari Allah untuk menjadikan hal berkah. Kalau kamu ingin dimudahkan urusan Allah, mudahkan urusan orang lain. Kalau kamu ingin ditolong oleh Allah, tolonglah orang lain. Terus begitu, coba cari nasabah begitu dan lakukan. Itu yang kenapa kemudian setelah itu lakukan sekarang. Nah setelah itu tingkatkan kemampuannya. Kalau misalkan kalau untuk saya pribadi seperti yang ditulis di beberapa buku, dari mulai ngurus pemulung menjadi panti, menjadi rumah didik sampai menjadi pesantren misalkan, tingkatkan kemampuan. Terus yang ke-6 pertemuan yang lalu, temukan kawan. Nah untuk bisa menjadi kanal berkah jangan sendiri. Kalau sendiri bisa down, nggak ada yang menyemangati. Ketemukan teman-teman. Kalau di sini misalkan yayasan, ketemu orang punya yayasan, orang lagi yayasan berkembang, tanya bagaimana, terus begitu sehingga kita terbantu energinya. Dan terakhir, bersedihlah kalau kita tidak bisa menjadi kanal berkah. Oke, mari kita lihat. Nanti udah mulai komplain, kan dilarang bersedih Pak Rahmat. Betul nggak? Bahkan selalu berdoa, Allahumma ini a'udzubika minal hammi wal hazan. Ini bertentangan dengan hadis ini. Nah itu yang baru saya terangkan. Jadi sebenarnya udah ketangkap kan idenya. Bersedihlah kalau hidup kita dikasih umur oleh Allah panjang, dikasih sehat, dikasih rezeki, tidak pernah mikirin orang lain. Bukan orang lain yang rugi, kitanya, karena setelah kita meninggal nggak dapat apa-apa kan gitu kan. Nah bersedih itu sebenarnya udah cukup, tapi jangan sampai nanti ada di belakang ngomong, kan dilarang bersedih Pak Ustadz. Kita suruh berdoa terhindar dari sedih gitu kan. Nah hari ini maka itulah kenapa ya namanya buku ya disampaikan. Oke. Bersedihlah jika tidak bisa menjadi kanal berkah. Bersedihlah ketika kita tidak bisa menggunakan kesempatan hidup di dunia yang singkat ini, yang kalau dihitung dengan jam akhirat hanya 1,5 jam saja untuk bisa menjadi menjadi kanal berkah. Jadi kalau hidup cuma 1,5 jam terus tidak berefek, bersedihlah. 1,5 jam itu kan hitungannya 1 hari di sisi Allah sama dengan 1.000 tahun kan hitungannya gitu kan. Nggak ada umat Nabi 1.000 tahun, berarti nggak ada yang 1 hari dong. Dibagi ya. Kalau ditemukan kalau 1,5 jam di akhirat sama dengan 62 tahun ya, kurang lebih itu umurnya Nabi Muhammad lah ya, itu kalau dari lahir. Kalau sekarang kita udah 60, tinggal berapa detik itu. Apalagi udah kasih bonus sudah 70 ya, udahlah sisanya untuk Allah aja lah kalau gitu ya. Ini kita udah usia-usia kayak saya ini udah mendekati, nggak tahu lah sisanya berapa gitu kan. Bersedih dong, dikasih potensi dari lahir sama Allah ya. Kemudian bersedihlah bila kita gagal untuk mengeluarkan berbagai macam nikmat Allah yang disebut potensi itu menjadi prestasi. Nggak ada artinya potensi Pak kalau nggak ada aksi. Ya potensi nggak akan berbuah prestasi kalau nggak ada aksi. Sekali lagi, potensi dari Allah, kita kasih otak yang cerdas, fisik kuat, jaringan, ekonomi, potensi itu berbuat banyak. Apalah artinya potensi tadi Pak kalau nggak ada aksi menjadi kanal berkah, tidak akan berbuah prestasi. Nah itu yang ada. Jadi aksi, udah kabar bicarakan ya. Bersedihlah jika kita tidak mengambil bagian penting dalam hidup ini untuk memberdayakan orang lain dalam berbagai hal. Padahal kita punya peluang, kita punya ilmu ini, kenapa nggak disampaikan? Padahal ibu disampaikan akan bermanfaat terus.
Padahal kita punya sekedar semen satu sak membangun masjid, masa nggak punya? Sekedar mereferensi orang masa nggak bisa? Nggak mau lakukan saking egonya sendiri aja. Padahal kalau mati juga nggak bisa sendiri. Emang bisa ngubur sendiri, bisa nyolatin sendiri, butuh orang lain juga gitu ya. Bersedihlah. Nah, pertanyaan, bukankah kesedihan itu dilarang? Kalau Bapak lihat surat Al-Mujadalah ayat 10, innaman najwa minasyaitani liyazunal ladzina amanu walaysa bidorrihim syai'an illa biidnillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah dari syaitan, supaya orang-orang yang beriman itu berduka cita atau bersedih. Jadi bisikan setan menyuruh kita bersedih. Sedangkan pembicaraan itu tidaklah memberi mudarat sedikit pun kepada mereka kecuali dengan izin Allah, dan kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Ini ayat melarang kita bersedih karena sedih itu dari setan. Tapi sedih yang kayak apa yang kita akan uraikan, jangan sampai salah paham gitu kan. Jadi kalau Bapak bersedih, orang lain udah ningkat 2 kali, kita masih ngontrak, sedih gitu kan. Orang lain sudah jalan-jalan kemana, kita masih Bekasi aja, sedih. Nah, sedih yang kayak apa gitu, yang tidak diboleh. Sedangkan perintah sedih yang sekarang berbeda. Karena itu kita perlu tahu, ya. Baik. Nah, yang menjadi sumber larangan, kan tadi dilarang bersedih karena sedih adalah bisik-bisik setan gitu kan. Setan membisikkan. Kayak sekarang saya tahun bulan keempat ini ya, Agustus, kaki saya luar biasa, betul. Harus pakai kaos kaki, berangkat ke sini saya harus pakai bantal penghangat ditempel di kaki gitu kan. Itu luar biasa. Ya. Ini kalau nggak ditangkal itu sedih. Iya, dulu saya enak begini begitu, sekarang itu sedih, tapi salah. Toh juga sakit adalah ladang ibadah. Kalau sekarang saya mungkin nggak bisa ibadah yang lain, nggak bisa nulis, nggak bisa apa dengan baik, tapi kan ada ladang amalnya, bersabar karena lagi diuji, kan gitu. Jadi nggak boleh bersedih, ubah musibah menjadi rahmah, gitu kan. Jadi yang menjadi sumber larangan bukan peristiwa sedihnya, melainkan apa yang menyebabkan seseorang bersedih. Sedihnya sendiri adalah peristiwa insani yang tidak bisa dielakkan, dihindari atau dibuang. Bahkan para ahli emosi modern menempatkan sedih sebagai emosi pokok yang dimiliki oleh semua manusia. Jadi nggak mungkin sedih dihilangkan. Cuma yang dikelola adalah apa yang membuat kita sedih gitu. Orang sakit sedih kalau mikir biasanya normal, sakit sedih. Tapi ingat, orang beriman tidak melihat itu. Di balik sakitnya itu ada peluang luar biasa. Maka ada kalimat di di buku Obor Harapan saya tulis bagaimana mengubah musibah menjadi rahmah. Ya. Sakit memang diuji bisa membuat orang sedih, tapi bisa membuat orang bahagia. Betapa dengan sakit diterima dengan itu doanya makbul. Siapa yang tidak ingin doanya makbul? Dengan sakit dosanya digugurkan. Siapa yang tidak ingin dosa digugurkan? Dengan sakit diangkat derajatnya. Karena itu cari bagaimana caranya saya mendapatkan benefit itu. Rumusnya ridho, makanya dibangun ridhonya bukan sedihnya, gitu ya. Tapi kalau nggak tahu ilmu cuma sedih, meratapi ya. Kita nggak bisa begini, nggak bisa begitu, ya. Saya kadang-kadang merasakan itu ya. Kalau biasanya saya bawa mobil nggak ada sopir sendiri. Kalau sekarang nggak bisa nginjak, apalagi mobil saya belum matic, agak berat gitu. Nyebrang jalan aja kadang-kadang dituntun. Kemarin khotbah, masya Allah, saya nggak ngira kalau jamaah itu memperhatikan saya. Saya mau turun dari mimbar, ada yang berdiri nuntun saya. Masya Allah, udah begini gini. Sedih kan? Nah, tapi kita balik. Alhamdulillah walaupun sakit masih bisa menjalankan tugas kayak seperti pagi ini. Itu gambarannya. Baik, sedih yang dilarang, harus tahu. Sedih yang dilarang adalah ketika kita bersedih karena lemahnya iman. Ini dilarang. Sedih karena lemahnya iman di dada sehingga kita merasa tidak ada yang memiliki kita, seakan-akan Allah tuh nggak ada. Sedih nggak bisa ngadu gitu kan. Tidak ada yang bisa kita jadikan sumber segala keamanan. Sedih ya karena kita tidak merasa punya pegangan. Sedih merasa nggak punya apa-apa. Saya kasih tahu. Kenapa orang bisa kehilangan harapan? Ini di buku Obor Harapan. Karena dirinya merasa sudah nggak punya apa-apa lagi. Padahal mungkin hanya satu yang diuji ekonominya. Mungkin satu rumah tangganya. Mungkin satu bisa jadi kesehatannya. Atau mungkin sekaligus 3 pun dia tambah-tambah udah nggak merasa punya apa-apa sehingga kehilangan apa? Harapan. Seandainya dia tahu kalau dia masih pada iman dalam dirinya,
dia nggak bersedia apa-apa. Kenapa? Ya, di buku yang Obor Harapan Bapak bisa lihat kembali bahwa nilai iman itu dibarter dengan surga oleh Allah Ta'ala. Sehingga orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir dan belum sempat beriman, ketika di akhirat masuk neraka ingin pindah ke surga dengan membarter emas sebesar gunung, sebesar bumi, bukan sebesar gunung, tidak dikasih. Naik lagi, bagaimana kalau barter dengan seluruh isi manusia? Nggak dikasih. Bagaimana kalau seluruh isi bumi ini mindah dari kafir, dari neraka ke surga? Nggak dikasih. Artinya apa? Nilai iman kita lebih mahal dari emas sepenuh bumi. Gitu. Nah artinya apa? Kalau orang melihat itu, apa yang disedihi? Apa yang disedih dari dunia ini? Tidak ada. Dia sedih yang dilarang, yang sedih ketika lemah imannya, ya. Sedih yang dilarang ketika kita bersedih karena lemahnya iman di dada sehingga kita merasa tidak ada apa-apanya. Sedih nggak punya ini, oh masih ada iman, ya, oke. Sedih yang dilarang adalah ketika kita bersedih karena minimnya rasa syukur, ya. Menyesal apa nggak punya ini. Kalau bersyukur masih ada iman, masih sehat gitu kan, itu yang dilarang. Kita melihat bagian yang negatif dari diri kita, nggak boleh jadi sedih. Melihat yang negatif dari orang-orang terdekat, melihat yang negatif dari keadaan dan sebagainya. Sedih yang dilarang adalah sedih yang disebabkan oleh rendahnya kesabaran kita dalam menunggu kebenaran janji Allah. Allah sendiri berfirman, ya ayuhan nas, inna wa'adali haq, fala tahurannakumul hayatud dunya wa la yahurannakum billahil ghurur. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia ini memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Oh, ini ada kisah menarik, Pak. Kami kan waktu itu sama-sama usaha lah gitu, terus saling tukar info. Saya kasih tahu, ada kisah menarik loh untuk menarik keberuntungan. Ada kisah waktu saya sampaikan dalam sebuah kitab, ada seorang musafir lagi jalan. Terus dengar ada suara menyuruh awan, wahai awan, turunlah kamu di ladang si fulan. Ini yang didengar oleh musafir. Nah awan bergerak tuh, bergerak. Si musafir ngikutin tuh awan. Betul, itu lagi musim kemarau, Pak. Ternyata awan jadi hujan tuh, turun di ladang seseorang. Terus penasaran si musafir itu, tanya kepada bapak yang sedang ngurus ladangnya itu, Pak, saat tadi dengar suara menyuruh si awan ini turun di ladang si fulan. Bapak namanya fulan? Iya, saya namanya. Apa rahasianya, Pak? Kok bisa jadi yang lain kekeringan, jangankan panen nanam aja mati, Bapak masih subur dan dituruni hujan gitu. Oh, saya nggak tahu ya, tapi apakah ini saya itu kalau habis panen dibagi 3 langsung katanya dari hasil taninya itu. Yang sepertiga untuk saya makan sama keluarga. Yang sepertiga untuk beli benih dan pupuk dan sebagainya, berarti itu modal. Sepertiga saya langsung sedekahkan. Tahu pembagiannya? Sepertiga untuk dirinya, untuk makan dan sebagainya, keluarga lah. Sepertiga untuk bahan modal lagi, biar bisa ngurus tani lagi, pertaniannya lagi. Sepertiga kemana? Disedekahkan. Saya ceritalah kepada teman. Terus rupanya dia lagi banyak masalah, dilakukan itu berapa bulan, dapat gaji dibagi 3. Ternyata nggak ada perubahan. Datang ke rumah saya. Ini sama-sama Ustadz, punten, nggak, saya nggak sebut nama. Ruangan menggebu, Pak Ustadz Rahmat, saya mau bicara Pak, ayo ke rumah, masuk ke rumah. Pak Ustadz tuh cerita, gini. Terus saya udah lakukan yang terjadi, saya punya utang banyak, Pak. Salahnya di mana? Oh, Bapak nggak tahu salahnya, atau satu salahnya Bapak kurang sabar, itu doang. Artinya nggak sabar menunggu janji Allah. Makanya hati-hati, Pak, jangan sembarangan. Katanya kalau sedekah langsung dikasih 700 kali lipat gitu kan. Lalu Bapak sedekah ingin dapat membangun rumah, punya uang 1 juta, dapat rumah sebelah 700 juta, terus sedekah 1 juta gitu, malah duit cuma 1 juta, ditungguin sama Bapak gitu. Lihat 700 kali lipat kan, nikmat itu bisa bermacam-macam, kesehatan kita, rumah tangga kita, bahkan mungkin di surga. Hati-hati, Pak. Jadi yang gua nggak, ya Bapak tadi sedih kan? Sedih karena dia menjalankan berapa bulan? Ya paling berapa bulan, belum setahun juga kira-kira lah, 3 bulanan kira. Tapi dia berpikir pola nambah utang katanya. Yang salah apa, saya salah menyampaikan berita itu? Yang salah tentu bukan lah ya. Kita memahaminya. Nah, jadi sedih kalau kita tuh nggak sabar menunggu janji Allah. Janji Allah pasti benar. Hakul yakin janji Allah pasti
Benar, berarti yang disedih ketika kita nggak sabar menunggu janji Allah, gitu ya. Itu hati-hati ya. Sedih yang dilarang adalah sedih yang disebabkan oleh dangkalnya ridho kita terhadap kenyataan hidup. Jadi kalau tanya gimana dagangnya, alhamdulillah sih, ya alhamdulillah kali gitu ya. Artinya kurang ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kurang ridho. Kalau saya pernah berapa kali komplain ya, dalam tanda petik saya kapok lagi. Jadi dulu sebelum saya akhirnya jatuh di tahun 2004 itu sebelumnya sudah punya yayasan Al-Wafa. Saya juga di kantor udah dirubah kayak pesantren. Nah ketika jatuh saya matur sama kiai saya gitu, Pak Kiai, padahal saya sudah sedekah loh, gitulah. Padahal saya sudah sholat malam loh, padahal di kantor itu karyawan saya pagi sore dikir pagi, dikir sore karena pulangnya setelah dikir, bilang macam-macam. Apa kata dia? Lah, emang kamu yang ngatur? Emang kamu yang mendikte, kamu melakukan amalan sedang mendikte Allah gitu? Oh iya juga ya gitu. Ya itu. Terus alasan di mana? Ya itu kurang sabar itu kamu. Kurang sabar. Ya udah diulangi lagi. Makanya episode yang kedua, ya udah kami jalani dengan pelan-pelan, ya tentu tidak mudah ya. Sekarang diuji kesehatan. Ketika saya pengen komplain, Pak, pekan kemarin saya 4 kali ke rumah sakit Pak. Jadwal pekan ini 3 kali Pak. Kan pertama dianggap macam-macam lah. Kolesterolnya tinggi, asam urat udah turun, udah normal semua. Gulanya sudah, kok masih sakit? Katanya gitu kan, bawa lagi cek dokter spesialis saraf. Wah ini bapak karena ini saraf kejepit. Ngeri lagi saraf kejepit itu kan. Udah terus kasih bolak-balik ronsen lah dibawa ke spesialis fisioterapi. Ini baru indikasi belum katanya gitu kan. Mungkin penyakit dalam gitu kan, dicek lagi gitu kan. Belum kelar sampai sekarang Pak. Ya terserah Allah lah, sudah gitu aja. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Jangan-jangan sembuhnya hanya dengan doa Bapak Ibu semua insya Allah gitu ya. Maka saya ngajar aja gitu. Karena saya udah nggak risau, saya nggak mau bersedih. Percuma ke dokter. Emang dokter menyembuhkan? Bapak nggak pernah dengar tuh ahli jantung terbaik di Amerika mati karena serangan jantung Pak. Pakar jantung terbaik di Amerika itu mati karena apa? Serangan jantung. Mau apa Pak? Apalagi kita. Besoknya kesana lagi. Terus setelah diskusi dengan keluarga, nggak ada libur dah. Pekan besok paling sekali aja lah ke dokter. Capek juga. Bapak tahu ke dokter capek apanya Pak? Insyaallah. Benar-benar terjadi Pak. Kami datang dengan biaya mandiri. Begitu niat saya, biar saya nggak ngantri. Kata dokternya sama aja lah nggak mandiri sama BPJS, mending BPJS Pak, udah diurus. Bener Pak, diceknya paling 5 menit sama dokter, terus ngambil obat ya setengah jam, nunggu dipanggil 4 jam lah Pak kurang lebih. Kayaknya tambah pegel kaki ini Pak, bukan apa-apa gitu ya. Itu gambaran kurang sabar. Oke, teruskan ya. Ini banyak sekali kisah. Suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, apakah kalian telah serius beriman? Sahabat Ansor diam semua. Umar bin Khattab yang kala itu bersama mereka kemudian menjawab, benar ya Rasulullah. Terus apa bukti keseriusan iman kalian, kata Rasul? Apa kalian beriman? Iya, kata mereka. Apa keseriusannya? Umar bin Khattab menjawab, ya. Terus apa keseriusannya? Rasulullah bertanya. Umar kemudian memberi jawaban yang lebih detail. Kami mensyukuri nikmat, kami bersabar terhadap ujian, dan kami ridho kepada kenyataan. Ini baru iman. Jadi apa? Bersyukur, bersabar, dan ridho. Nah kita kurang apa biasanya Pak? Ya kurang semua lah gitu. Kurang syukur, kurang sabar ya. Nah ada sedih positif, ada sedih negatif. Berdasarkan pemaparan di atas bisa kita simpulkan bahwa hukum bersedih itu ada yang dibolehkan sebagai sebuah reaksi manusiawi yang wajar, dan ada kesedihan yang dilarang apabila sebab-sebabnya terkait dengan kelemahan dan kesalahan dalam berakidah. Ya, satu lagi mengenai hukum bersedih adalah kesedihan yang diharuskan, dan inilah yang menjadi pokok bahasa dalam buku ini. Jadi ada yang dibolehkan, ada yang larang, ada diharuskan gitu ya. Gitu, sedih diharuskan kalau kita hidup sebentar kok. Apa? Ini sedih yang diperintahkan.
man sarrathu hasanatuhu wasa'athu sayi'atuhu fahuwal mu'min. Barang siapa yang merasa bergembira karena amal kebaikannya dan sedih karena amal keburukannya, maka adalah seorang yang beriman. Lihat Pak, siapa yang merasa gembira karena amal kebaikannya, alhamdulillah bisa sedekah, sholat malam, senang di hatinya, bukan pamer maksudnya, dan sedih karena amal keburukannya, maka adalah seorang yang beriman. Ini sedih yang diperintahkan, ya. Kesedihan menjadi indikasi keimanan ketika seorang bersedih karena tidak bisa berbuat baik di saat peluang dan kemampuannya ada. Kesedihan yang menyebabkan kita melakukan evaluasi diri adalah kesedihan yang positif. Taubat sendiri mengandung anjuran untuk menyesali dosa yang pernah kita perbuat, lalu ada rencana yang kuat untuk memperbaiki diri. Penyesalan demikian positif dalam hidup kita. Ini ya, jadi kesedihan menjadi indikasi keimanan adalah ketika seorang sedih karena tidak bisa berbuat baik. Pernah nggak kita merenung seumur ini telah berbuat baik apa ya? Kalau kira-kira mati ditanya sama Allah telah berbuat apa? Oke. Ibnu Athaillah mengatakan, di antara ciri hati yang mati adalah tak ada kesedihan atas ketaatan yang luput dikerjakan dan tak ada penyesalan atas dosa yang sudah diperbuat. Ini kata Athaillah, pengarang kitab Al-Hikam. Di antara ciri hati mati, hati kita mati Pak kalau tidak sedih ketika luput dari ketaatan. Biasanya kita sholat qabliyah subuh, hari kesiangan, nggak sedih, hati-hati Pak, boleh Pak. Apalagi kalau sudah sholat 5 waktu ditinggalkan nggak sedih. Karena pernah suatu hari ada teman datang, Mat, saya alhamdulillah Mat, saya jarang sholat Jumat kecuali tertentu, tapi alhamdulillah proyek menang terus Mat. Wah ini udah nggak sedih lagi tuh dah. Wah ini udah mati hatinya gitu ya, udah sedih. Ya, saya Zainul Quran Muhammad bin Wasi mengatakan dosa di atas dosa adalah bukti kematian hati. Dua, ninggalan sholat aja dosa, gembira karena dapat tender gitu kan. Ini dosa di atas dosa. Ibnu Qayyim mengatakan mudah untuk berbuat dosa termasuk bukti hati yang mati. Oke, itu semua menggambarkan bahwa kita semua perlu bersedih dan menyesal ketika kita tidak bisa optimal berbuat baik. Jadi bila seorang bersedih karena tidak bisa menjadi kanal berkah, tidak segera mengambil tindakan untuk memberdakan diri, atau tidak menggunakan kesempatan untuk ikut dalam mengembangkan orang lain, lalu kesedihan itu menjadi evolusi dan aksi, maka kesedihan seperti inilah yang termasuk kesedihan positif. Yuk ngerenung ya, ini mujizat segede ini saya telah membuat apa ya? Sebagian mana ya saya, apa bersih-bersihnya atau bagian apa aja? Jangan punten ya. Kalau kamar mandi kotor ngedumel, gimana sih DKM? Kamar mandi aja kotor. Nyumbang berapa? Ruangan kurang dingin. Gimana sih? Jamaahnya banyak nggak tambah dingin. Nyumbang berapa Mas? Ya jangan begitu ya. Jadi ini yang harus menjadi evaluasi. Jadi kalau di buku ini Bapak bisa lihat bagaimana kesedihan Imam Nawawi ya, yang kemudian menjadi ulama yang karena penjajahan Belanda bukan menjajah sekedar menjajah wilayahnya, ekonominya, agamanya, semuanya kan, akhirnya di penjara dia, terus dia mukim di Mekah sana, terus mengkader murid-muridnya, ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ada Kiai Ahmad Dahlan, ada Khalil Bisri Bangkalan, dikader untuk terus berjuang. Dia pulang dari sana meninggalkan ormas besar, kesedihan mereka. Hasyim Asy'ari juga sedih ketika ngelihat temannya yang sesama ulama masih ngajar anak kecil, sedih ya, saya kok nggak bisa, saya ulama segede gini masih mengajar anak kecil. Demikian pula Hamka, kesedihannya seperti apa. Ini banyak, nanti detailnya karena waktu Bapak bisa kembali membaca, insya Allah dulu sama Pak Haji Maman sudah dibagikan. Saya ingin kalau ngelihat puisi-puisinya Gusmus ya, itu ya tentang kesedihan. Saya akan bacakan sedikit ya Pak, bolehlah izin sedikit, ini nambah sedikit. Kesedihan seorang Gusmus tentang judulnya di negeri amplop. Amplop di negeri amplop, mengatur dengan teratur. Hal-hal yang tak teratur menjadi teratur, hal-hal yang teratur menjadi tidak teratur, memutuskan putusan yang tak putus dan membatalkan putusan yang sudah putus. Amplop menguasai penguasa dan mengendalikan orang-orang yang biasa. Amplop membeberkan dan menyembunyikan, mencairkan dan membekukan, menjadi dan mengganjal dan melicinkan. Orang bicara bisa bisu, orang mendengar bisa tuli, orang alim bisa nafsu, orang sakti bisa mati gitu ya. Di negeri amplop.
amplop, mengamplopi apa saja dan siapa saja. Ini negeri amplop ya, nggak tahu negeri mana. Itu artinya apa? Dia ada keresahan gitu. Kesedihan hidup di negeri amplop. Tapi bukan Bapak mungkin ya. Oke, itu sekedar ya. Nah, tetapi ingat jangan terus bersedih. Meskipun kita sudah menjalankan kesedihan positif, tapi akan berbahaya atau menjadi kesedihan yang negatif apabila kesedihannya terlalu lama dan membuat kita dikuasai oleh kesedihan itu. Sedih positif adalah sedih yang kita ketahui apa alasan kita bersedih. Kebaikan apa yang akan kita lakukan dengan kesedihan itu dan kapan kita harus berhenti bersedih. Jadi jangan sedih terus karena nggak bantu masjid, nggak bisa bantu DKM gitu, sedih sampai yang setan masuk nanti Pak. Kan pintu-pintu setan karena sedih juga. Ya, sedih ini sebagai pemicu agar kita segera bergerak. Mudah-mudahan Pak ya. Jadi ini udah tamat. Tugasnya apa sekarang? Kan dipelajari sudah nih. Tugasnya apa sekarang? Tugas kita adalah mempraktekkan yang ya semampu kita. Nanti sia-sia, nanti Pak Rahmat bedah buku lagi, didengarkan lagi. Terus nggak ada action gimana? Ingat, potensi tidak akan menjadi prestasi kalau tidak ada aksi. Sekarang sudah beri potensi ilmu gitu ya. Mari kita bersama-sama. Yang masih belum punya teman, ya mari gabunglah dengan saya, dengan Pak Maman, dengan Pak Bambang. Mari kita menjadi kanal berkah dengan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Karena kanal berkah itu sendiri adalah sebuah pilihan ya, sesuai dengan kemampuan kita. Silakan saja, tapi jangan tidak pernah menjadi kanal berkah karena kita akan rugi. Demikian Bapak Ibu, karena ini pertemuan terakhir, mungkin kalau ada yang bertanya, 1-2 orang silakan. Tidak ada? Oh, waalaikumsalam, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kita di Masjid Al-Ikhlas punya namanya tuh kaleng celengan. Oh ya. Itu untuk kita berbagi kepada jamaah warga duta, juga kegiatan sosial. Apakah ini bisa juga diberikan kanal berkah Ustaz? Di apa? Kanal berkah. Oh ya. Ya. Kita kan itu untuk kegiatan sosial gitu. Ya, ya. Itu gimana Ustaz? Ya. Waalaikumsalam. Ya termasuk karena siapa tahu dari kencelengan ibu yang nabung tiap hari digabungkan menjadi seseorang yang nggak punya harapan menjadi punya harapan. Bisa jadi dari celengan tadi menjadi kanal orang yang udah nggak bisa makan menjadi makan, nggak punya harapan menjadi harapan. Itu kanal berkah. Bayangkan kalau kebetulan dititipkan kepada pesantren 100-200 ribu dari ibu bisa mengawal berapa surat itu. Ya, bisa bertahan hidup, nyambung nyawa hidup orang menjadi berapa lama. Jadi sangat baik, itu kanal berkah juga, tinggal dikembangkan. Kalau sekarang kan kita jangan dimanai tradisional kayak celengan 1000. Ibu bisa ngambil HP, transfer, sekali transfer kan bisa berapa kan. Jadi jangan dibuat terlalu rumit, tetapi itu juga mudah. Nah, ada yang lebih mudah lagi kan, belanja aja sekarang tinggal ngambil HP. Ya, sedekah juga gitu dong kalau gitu kan. Jadi diikutin teknologi dengan apa? Memudahkan kita untuk apa? Menjadi kanal berkah. Insya Allah Bu, semoga Umi dan bunda-bunda yang lain semakin bersemangat menjadi pelopor pergerakan. Bisa bayangkan, saya ngelihat ada masjid Pak, ini boleh punten Pak Haji Mama. Itu tiap pagi kajian Pak, tapi melimpah sekali kasnya. Bahkan sekarang bikin rumah Quran. Tiap pagi, saya hari Senin ngajar di sana. Bisa dibayangkan Pak, Senin pertama besok saya ngajar di sana. Nah, menariknya kalau tadi kan kita nggak tahu ini mengganggu dikir apa tidak, ini kan hanya ide gitu. Jadi ngumpul ke tadi, ada petugas Pak, bukan kan celengan yang lewat, tugas membawa kantong gitu ya, lewat saja, izin sudah disepakati, nanti ada lewat yang lagi dikir ya berarti sejak lewat, sehingga jamaah itu memastikan, membiasakan, menyiapkan uangnya, kalau bapak itu lewat langsung masukin meter. Bayangkan kalau ini masing-masing 50.000 sepagi berapa ini? Ya misalkan ya lewat, ya enggak apa-apa, lewat aja, tapi udah sepakat. Kalau DKM setuju, jamaah merasa tidak terganggu, lakukan. Tapi kalau kira saya lagi dikir terganggu, ya jangan. Kalau di sana udah sepakat, enggak terganggu katanya, ya lewat aja. Begitu udah, ini salah, ada petugas langsung muter gitu terus. Kalau satu petugas karena masjidnya agak besar, ya 2 orang, sebelah shop berapa, 1 orang terus. Jadi bukan cancel dilewatin, kalau lewatin bisa-bisa berhenti itu kan, atau nggak menjalanin, jangan. Itu membuat luar biasa Pak ternyata Pak, karena orang kadang-kadang mau sedekah tadi nggak ada peluang gitu kan, lupa dan sebagainya. Kalau ini insya Allah kalau udah rutin, udah siapin uangnya aja, begitu lewat masukin.
Ya sedikit kali banyak, kalau 10.000 aja kali tiap pagi tuh Pak. Jadi dia bisa mengadakan kajian dalam rangka menunggu suruk tiap hari 6-7 hari dalam sepekan. Saya pikir wah gimana tuh dananya gitu. Ternyata nggak, Pak Labib sekarang membangun rumah Quran. Ini hanya sebagian ide tadi yang disampaikan Umi. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah membersamai kami. Mudah-mudahan pagi hari ini kita mendapat pencerahan baru dan kitab Kanal Berkah sudah tamat. Insya Allah bila diizinkan kita ketemu lagi pertemuan yang akan datang, kita membedah buku baru lagi. Nanti saya pilihkan buku yang kurang lebih relevan dengan keadaan kita. Untuk menambah keberkahan majelis ini, mari kita sama-sama tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Pak, makasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah selesai melaksanakan sholat Terima kasih Pak. mari kita